Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna tingkat 4 Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia. Nama Fardan Sareza, SPP 4962, Prodi Teknik Pemasyarakatan A. Izin di sini saya akan menjelaskan presentasi di mana saya memposisikan diri saya sebagai konsultan internal di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan yang memiliki permasalahan tingginya tingkat stres narapidana akibat overcrowding. Pembukaannya aja. Ketua Komite 1 DPD RI Bidang Pemerintahan Pemilu dan Pertahanan, Andi Sofian Hastam, menyoroti kondisi lembaga pemasyarakatan atau Lapas kelas 2A Samarinda yang mengalami overkapasitas hingga dinilai tidak manusiawi. Dalam kunjungan advokasi lapangan pada Kamis 9 April 2026, mantan Wali Kota Bontang itu mengakui prihatin setelah melihat langsung kondisi blok hunian yang sempit dengan jumlah warga binaan yang sangat padat. Kunjungan tersebut dilakukan untuk meninjau langsung kondisi sarana dan prasarana di lapas tersebut. Andi Sofian hadir didamping anggota DPD RI asal Kalimantan Selatan, Muhammad Hidayatullah. Meski suasana kunjungan berlangsung hangat dan penuh keakraban, di mana ia sempat berbaur serta bercandaan dengan warga binaan, kondisi lapas tetap menjadi sorotan utama. Namun di balik suasana tersebut, ia menilai kondisi overkapasitas di lapas kelas 2A Samarinda sudah berada pada tingkat yang mengkhawatirkan. Temuan ini termasuk kondisi serupa di lapas Bontang yang serupa mencapai kelebihan kapasitas hingga 300%. Hasil ini akan dibawa dalam rapat kerjasama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di Jakarta. Andi Sofian menegaskan advokasi ini bertujuan untuk mendorong percepatan pembangunan lapas baru di Samarinda dengan lahan yang lebih luas. Terus terang saya sampaikan, tentu di balik yang saya sampaikan ini tentu banyak kelemahan-kelemahan. Tetapi ini lapas Samarinda salah satu yang paling lengkap sarananya. Tetapi dengan kondisi yang sesempit ini tempatnya, saya kira tidak banyak mereka bisa lakukan kepada lapasnya. Nah tentu kita berharap mudah-mudahan lapas yang baru nanti di Samarinda ini cepat terbangun, yang lahannya lebih luas, sehingga pembinaan akan lebih baik. Ya, jadi ini sedih saya melihat terus terang. Lihat ruangannya kecil banget dengan manusia yang begitu banyak di dalam itu, saya tidak bayangkan bagaimana mereka bisa tidur. Ya, tapi ini fakta yang kita lihat. Ya, jadi ini adalah bagian dari kesejahteraan masyarakat. Yang kita lakukan ini bukan kita penjarakan mereka, tapi dimasyarakatkan, dibina mereka supaya begitu dia keluar nanti bisa diterima lagi oleh masyarakat, kemudian bisa mereka melakukan kegiatan misalnya mencari uang tanpa melakukan tindakan kriminal lagi seperti selama ini. Dan itulah yang sehingga namanya lembaga pemasyarakatan. Sebagai konsultan internal, di sini saya akan membahas tingginya tingkat stres narapidana akibat overcrowding di lembaga pemasyarakatan yang ada di Indonesia, serta memberikan analisis diagnosa organisasi dan strategi perubahan yang tepat. Yang pertama, kita ketahui bersama lembaga pemasyarakatan di Indonesia saat ini menghadapi permasalahan serius berupa overcrowding, di mana berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, banyak lapas mengalami kelebihan penghuni hingga lebih dari 100% dari kapasitas ideal. Kondisi ini berdampak langsung pada aspek psikologis narapidana yang menimbulkan tingkat stres pada narapidana. Penelitian juga menunjukkan bahwa lingkungan yang padat dan minim privasi menjadi faktor utama meningkatnya stres narapidana. Penelitian yang dilakukan oleh Smith dan Ward pada tahun 2021 yang berjudul The Psychosocial Impact of Prison Crowding menghasilkan temuan overkapasitas berkorelasi positif secara signifikan terhadap peningkatan hormon kortisol atau stres pada narapidana. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Lestari dan kawan-kawan pada tahun 2022 yang berjudul Analisis Kepadatan Hunian Terhadap Gangguan Kecemasan di Lapas Kelas 1 menemukan hasil keterbatasan ruang gerak memicu klaustrofobia atau gangguan tidur dan sensitivitas emosional yang tinggi. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Johnson pada tahun 2020 menemukan hasil kepadatan yang melebihi 150% kapasitas menyebabkan
eskalasi konflik antar narapidana sebagai bentuk pelepasan stres. Ahmad dan Syarif pada tahun 2023 juga menemukan bahwa narapidana di sel padat memiliki skor depresi 2,5 kali lebih tinggi dibandingkan mereka di sel dengan kapasitas normal. Gracia et al. Juga menemukan hal yang sama pada tahun 2019, yaitu hilangnya privasi akibat overkapasitas adalah faktor utama penyebab stres kronis dan perasaan tidak aman. Yang terakhir, Hasan dan kawan-kawan pada tahun 2024 menemukan bahwa faktor sanitasi yang buruk akibat beban overkapasitas menjadi pemicu stres tambahan bagi warga binaan. Untuk menganalisis masalah ini, saya menggunakan teori McKinsey 7S model yang terdiri dari 7 elemen organisasi. Yang pertama yaitu strategi. Belum ada strategi efektif untuk mengatasi overcrowding. Kedua, struktur. Struktur organisasi belum mendukung pengawasan optimal. Yang ketiga, sistem. Sistem pembinaan dan layanan psikologis masih terbatas. Keempat, share value. Belum adanya budaya perhatian terhadap kesehatan mental. Yang kelima, style, yaitu gaya kepemimpinan cenderung administratif, belum partisipatif. Keenam, staff, jumlah petugas tidak sebanding dengan jumlah narapidana. Dan yang terakhir yaitu keterampilan petugas dalam menangani stres narapidana masih terbatas. Dari masalah ini dapat disimpulkan bahwa akar masalah utamanya yaitu adalah overcrowding, kedua kekurangan sumber daya manusia, yang ketiga adalah minimnya program kesehatan mental. Untuk mengatasi masalah ini, saya menggunakan model perubahan Hood-Lewin, yaitu unfreeze, change, dan refreeze. Unfreeze yaitu tahap pertama yang membangun kesadaran bahwa overcrowding dan stres narapidana merupakan masalah yang serius dan perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi kepada petugas dan narapidana. Yang kedua yaitu change. Terhadap tahap kedua ini yaitu implementasi perubahan, yaitu program konseling dan kesehatan mental, kegiatan pembinaan seperti kerja dan olahraga, penambahan petugas atau kerjasama dengan pihak eksternal, dan optimalisasi kebijakan alternatif pemidanaan. Yang terakhir yaitu refreeze, yaitu tahap akhir menstabilkan perubahan dengan menjadikan program sebagai kebijakan tetap serta melakukan monitoring dan evaluasi berkala. Banyak 56 orang narapidana atau warga binaan Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Semarang dipindahkan ke Pulau Penjara Nusa Kambangan. Pemindahan ini dilakukan kepada napi kasus berat dan napi yang selalu melakukan pelanggaran di dalam penjara akibat lapas mengalami overkapasitas. Dengan pengawalan ketat dari petugas lapas dan polisi, sebanyak 56 narapidana atau warga binaan Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Semarang dipindahkan ke Pulau Penjara Nusa Kambangan. Warga binaan yang terdaftar kasus berat dan sering melakukan pelanggaran digelandang dengan mata tertutup. Pemindahan warga binaan ini dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur, menggunakan armada bus menuju Cilacap. Sesampainya di Dermaga Wijayapura, selain memeriksa warga binaan juga menyertakan dokumen dan administrasi lengkap menuju Pulau Penjara Nusa Kambangan. Dari pemindahan warga binaan Lapas kelas 1 Semarang ke Pulau Nusa Kambangan, jadi ada beberapa faktor yang perlu kita perhatikan di sini. Jadi ada beberapa warga binaan yang memang selalu melakukan pelanggaran-pelanggaran. Itulah salah satu kenapa kita dari Lapas kelas 1 Semarang memindahkan warga binaan ke Nusa Kambangan. Terus yang kedua, memang di Lapas kelas 1 Semarang sekarang lagi isi sudah cukup banyak, yaitu sekitar 1.708 orang. Jadi kita memindahkan ada sekitar 56 orang yang kita akan pindahkan. Selain demi keamanan dan ketertiban tiap blok hunian Lapas kelas 1 Semarang, pemindahan narapidana juga dilakukan untuk mengurangi jumlah warga binaan yang over kapasitas. Dengan kapasitas sekitar 600 orang, Lapas Semarang dihuni oleh lebih dari 1.700 warga binaan. Dari Semarang, Wisnuwardana, Tim iNews melaporkan. Dengan strategi ini, diharapkan tingkat stres narapidana menurun, lingkungan menjadi lebih kondusif, dan tujuan pemasyarakatan dapat tercapai secara optimal.
Sebagai kesimpulan, masalah stres narapidana merupakan masalah sistematik yang memerlukan pendekatan organisasi dengan diagnosis yang tepat dan strategi perubahan yang sistematis. Permasalahan ini dapat diatasi secara berkelanjutan dan dengan dukungan semua pihak yang berkepentingan. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf.